Shalom, salam jumpa kembali dalam pembelajaran hari ini. Ikan anak-anak lebih jauh kita melanjutkan pembelajaran hari ini. Kita bernyanyi, kita puji Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa, berkuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa, berkuatanmu di hidupku. Sebelum lebih jauh, kita dalam pembelajaran, terlebih dahulu kita akan doa dipimpin oleh Raymond. Silakan, Raymond, pimpin dalam doa. Kita bersatu dan Tuhan, terima kasih karena Kau sudah mengirim dari pagi hari ini, karena ajaran perhatian bahwa belajar ini bisa berguna dengan hari ini. Terus benar terus Amin. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Kita jumpa kembali dalam pembelajaran hari ini. Pastinya dalam pembelajaran hari ini kita akan lebih fokus dan lebih serius. Oke, terima kasih untuk Raymond. Berikutnya, hari ini sebagaimana pembelajaran kita mau review sedikit tentang materi minggu lalu. Pastinya tidak lupa pastinya ya. Oke, coba saya tanya dulu. Raymond, pelajaran minggu lalu apa? tentang multikultur Pak. Oke, yoga. Tentang Pak, keberagaman Pak dan sikap untuk menyikapi multikulturnya Pak. Oke, Stefanus, coba. Membahas multikulturalisme Pak. Oke, baik, tentang multikulturalisme. Khususnya kita lebih fokus kepada hidup bersama dengan orang yang berbeda. Iya, orang yang berbeda. Tapi kita mau review sedikit tentang bab pelajaran kita di bab yang kelima tentang multikultur, ya, multikulturalisme. Coba perhatikan slide di berikut di layar. Untuk lebih jelasnya, kita akan perhatikan tayangan berikut. Kalian boleh menyimak
untuk mengingatkan kembali tentang materi kita. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodrati, yang artinya HAM adalah hak yang telah menjadi kodrat manusia. Selain itu, HAM bersifat universal, yang artinya HAM secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. HAM juga bersifat langgeng, yang artinya HAM adalah hak manusia sejak dari dikandungan hingga meninggal. Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak-hak itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sedangkan hak-hak selain itu tergolong sebagai hak-hak yang dapat dikurangi, seperti hak berorganisasi dan hak berekspresi. Namun, HAM dapat dibatasi. Dalam menjalankan hak-hak tersebut, dapat dilakukan pembatasan. Hak seseorang dapat dibatasi oleh undang-undang. Misalnya, setiap orang berhak untuk memiliki dan membangun tempat tinggal. Namun orang lain tidak berhak mengganggu atau menggusur tempat tinggal orang lain sewenang-wenang, walaupun itu untuk membangun tempat tinggalnya sendiri. Atau pemerintah tidak berhak sewenang-wenang menggusur tempat tinggal orang lain tanpa menjalani prosedur. Untuk menjamin hak asasi manusia, negara dan pemerintah wajib untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara dan setiap orang wajib untuk menghormati HAM. Artinya, tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu HAM orang lain. Misalnya, masyarakat yang sudah menikmati haknya untuk beribadah secara bebas tidak boleh diganggu. Negara berkewajiban untuk melindungi HAM. Artinya, ketika ada pihak lain yang mengganggu HAM, negara wajib memberikan perlindungan. Contohnya, ada orang yang sedang menyampaikan haknya untuk berekspresi, lantas ada pihak lain yang mengganggu, maka negara, misalnya polisi, harus melindungi orang yang sedang menyampaikan ekspresinya itu. Negara berkewajiban untuk memenuhi HAM. Artinya, negara harus mengambil langkah-langkah supaya setiap orang menikmati HAM secara lebih baik dan meningkat dari waktu ke waktu. Contohnya, hak anak atas pendidikan. Maka, negara wajib menyediakan gedung sekolah yang layak, guru yang berkualitas, dan materi pelajaran yang bermutu baik. Selain itu, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan tertib di dalam kegiatan bermasyarakat. Namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang agar dapat menghormati hak dan kebebasan orang lain. Apabila seseorang atau sekelompok orang atau aparatur negara dengan sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM orang lain, maka hal tersebut adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia akan menjadi akar dari segala permasalahan dari suatu negara. Mari kita ciptakan dunia tanpa kekerasan dan diskriminasi, saling menghormati dan menghargai sesama manusia. HAM untuk semua. Laporkan setiap bentuk pelanggaran HAM, jangan diam. Oke, coba Siti, apa yang kamu dapatkan dari cuplikan barusan? Tentang HAM, Pak. Ya, tentang HAM seperti apa Siti? Coba. Tentang HAM itu adalah hak asasi manusia yang sudah melekat pada diri manusia. Oke, Stefanus, coba tambahkan pendapat kamu tadi. Apa yang kamu tangkap dari cuplikan tadi? Yang saya tangkap adalah kalau HAM itu sudah ada dari kita dalam kandungan ya Pak. Sudah menjadi kodratnya manusia dan berlaku sampai kita mati. Berikutnya, apa lagi? Itu aja Pak.
Oke, Yoga. Ya, Pak. Sampaikan apa yang kamu dapatkan dari cuplikan video barusan. Yang saya dapatkan, kita semua memiliki kebebasan untuk dalam hal untuk beragama, hal memberikan pendapat. Itu doang sih Pak yang saya dapat tadi Pak. Saya Oke. sini agak bersih. Perhatikan, adapun indikator pembelajaran kita setelah pembelajaran HAM, kita masuk di pembelajaran multikultur. Yang mana dalam indikator pembelajaran, kita mampu mensyukuri pemberian Allah dalam kehadiran multikultur di Indonesia. Yang kedua, menunjukkan sikap dan perilaku yang menghargai multikultur. Poin 3.2.1 menjelaskan pengertian multikulturalisme. Poin 3.2.2 menilai diri sendiri apakah peserta didik memiliki kesadaran multikultur. Lalu poin 3.2.3 menganalisis kembali nilai-nilai multikultur. Lalu poin 3.2.4 menjelaskan proyek yang berkaitan dengan multikultur. Lalu perhatikan yang berikut. Adapun tujuan daripada pembelajaran materi ini sama dengan indikator. Artinya peserta didik kalian mampu ya menunjukkan mensyukuri pemberian Allah dalam kehadiran multikultur. Kemudian perhatikan untuk apa kita belajar materi ini. Oke, baca nomor 1. Untuk apa? Agar memiliki wawasan dan memperoleh pencerahan mengenai apa dan bagaimana multikulturalisme. Oke. Yang kedua, baca Stefanus. Supaya termotivasi untuk memiliki kesadaran multikultur serta mampu menerima dan menghargai multikultur. Nomor 3, Raymond. Agar mampu menerapkan kesadaran multikultur dalam sikap hidup sebagai remaja Kristen. Oke, perhatikan. Simak potret multikultur berikut ini. Nanti kalian akan buat pertanyaan sebanyak-banyaknya seputar dari video ini. Jadi tolong fokus, jangan meleng ya. Jangan sampai hilang fokus. Disimak. Buat pertanyaan dan buat nanti kesimpulan inti. Intinya apa yang kamu dapatkan dari video ini, pembelajaran ini.
Oke, waktunya kita mau bahas tentang video tadi. Saya mulai dengan Jupiter. Sebelum ada pertanyaan, coba kamu sampaikan dulu beberapa hal yang kamu dapatkan dari video tadi. Sampaikan kepada teman-temanmu mengenai multikultur tadi, cuplikan video tadi. Setelah kita sudah membahas tentang HAM, kita masuk kepada multikultur. Itu adalah materi yang sangat berkaitan sekali, karena di dalam HAM itu kita diajarkan menghargai hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu sudah ada sejak dia dalam kandungan. Bahkan ketika dia lahir sudah punya hak yang orang lain tidak boleh merampas haknya itu. Berkaitan dengan hal itu, kita masuk di materi pembelajaran tentang multikultur ini. Apa yang Raymond dapatkan? Sampaikan, Jupiter. Silakan Jupiter. Dari film tadi, Pak. Betul. Ya, Jupiter dulu ya. Nanti Raymond. Jupiter dulu, Jupiter. Yang saya dapetin dari cuplikan video tadi itu di mana Indonesia dengan keberagaman budaya, suku, begitu rumah adat dan juga sebagai tarian daerah sebagainya itu menandakan bahwa kita tuh sebenarnya ada di satu lingkungan di mana terjadinya multikulturalisme gitu, Pak. Saling berkaitan walaupun berbeda-beda sukunya. Makanya itu disebut Negara Persatuan Republik Indonesia tadi. Gitu. Oke, boleh tambahkan lagi? Tadi sih yang saya lihat itu soalnya tadi cuplikannya ada patah-patah gitu. Oke. Sekarang kita dengarkan dari Raymond. Silakan, Mon. Jadi kalau menurut saya sih, Pak, intinya berbeda-beda tapi tetap harus. Karena di situ Indonesia kan berdiri dari berbagai daerah, dari berbagai agama, dari berbagai suku, dan lain-lain, Pak. Ada lagi, Raymond? Kayaknya ada di situ. Oke, Yoga. Silahkan, Yoga. Ya Bang. Halo Om. Yang dari pendapat saya sih Pak, menurut cuplikan tadi Pak, Iya. kita itu memiliki banyak bermacam-macam agama, bahasa, tarian, dan lain-lain. Makanya dari itu semua Indonesia membuat semboyan, yaitu tadi apa tuh? Walaupun itu, lupa saya pas sebenarnya. Pokoknya ada apa semboyannya gitu. Intinya beragam dari pulau-pulau, agama, dan bahasa lainnya Pak. Gitu Pak. Oke, thank you Yoga. Lalu Ya Pak. pertanyaan yang berbeda untuk Stefanus, coba disimak. Lalu sikap menghargai dan mensyukuri keberadaan multikultur di Indonesia, seperti apa sikap Stefanus? Jadi menurut saya kita harus bersyukur atas semua perbedaan yang kita miliki, dan kita harus menganggap kalau perbedaan itu bagus dan kita dapat menambah kekuatan yang berbeda budaya, dan juga kita harus menganggap bahwa kita itu sama di persatuan dan juga kita itu sederajat dengan orang yang beda budaya maupun suku atau apa. Oke. Ya, Pak. Untuk Siti, apa arti multikulturalisme, Siti? Apa sih arti multikulturalisme? Mungkin sifat kayak saling menghargai dan menerima satu sama lain. Oke, itu adalah pengertian multikulturalisme, betul. Baik, perhatikan slide berikut ya. Pengertian multikulturalisme. Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan. Multikulturalisme merupakan suatu gagasan untuk mengatur keberagaman dengan
dengan prinsip-prinsip dasar pengakuan akan keberadaan itu sendiri. Gagasan ini menyangkut pengaturan relasi antara kelompok mayoritas dan minoritas, keberadaan kelompok imigran, masyarakat, dan adat-adat lain. Ini menurut Taylor. Lalu yang berikut adalah menurut Parsudi Suparla, mengungkapkan bahwa multikulturalisme adalah adanya politik universalisme yang menekankan harga diri kulturalisme sebagai sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan semua manusia, serta hak akan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun sosial. Lalu yang berikut adalah multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai perbedaan sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik. Itu menurut Azumardi 2007. Oke, perhatikan. Dapat disimpulkan, baca dengan jelas, Stefanus, Jupiter, dengan jelas coba baca. Dengan suara yang kedengaran. Mengacu pada beberapa pendapat tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa multikulturalisme mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, sikap, dan tindakan oleh masyarakat suatu negara yang masyarakatnya beragam dari segi etnis, budaya, agama, kelas sosial, gaya hidup, dan sebagainya. Dalam keperbagian itu, masyarakat mengembangkan semangat kebangsaan dan mempertahankan keberagaman sebagai suatu kekayaan dan anugerah Allah. Dalam cakupan pandangan ini ada penerimaan terhadap realitas keagamaan yang pluralis dan multikultural yang ada dalam kehidupan masyarakat. Oke, jadi kesimpulan dari 4 pengertian multikulturalisme tadi itu dikatakan bahwa dapatlah disimpulkan bahwa multikulturalisme mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, sikap, dan tindakan oleh masyarakat suatu negara yang masyarakatnya beragam dari segi etnis, budaya, ya. Jadi artinya bagaimana kita memandang keberagaman yang ada itu. Jadi saya ulang kembali supaya kita lebih paham nih, bahwa multikultur itu adalah keberagaman. Keberagaman suku, keberagaman bahasa, budaya, adat istiadat, pakaian, bisa juga termasuk tarian dan lain sebagainya. Itu multikultur. Artinya banyak, beragam. Di Indonesia tadi, penduduk Indonesia dari 250 juta lebih, terdapat ratusan bahasa, kebudayaan juga seperti itu. Itulah yang disebut dengan multikultur. Nah, ketika kita masuk di dalam multikulturalisme, sikap kita, sikap kamu, artinya gini loh, jangan sampai nanti Jupiter merasa eksklusif, menutup diri terhadap suku lain. Masih ingat pembelajaran kita minggu lalu tentang kisah Sandra? Kisah Sandra dengan pria Perancis? Siti, coba Siti. Sandra dengan pria Perancis. Kalau nggak salah, dia kayak mau dijodohin gitu ya Pak, sama orang tuanya. Betul. Dia punya pilihan lain, ya nggak sih? Betul. Untuk lebih jelas, Stefanus? Itu Pak, anak perempuan yang dipaksa oleh orang tuanya tapi Oke. Itu kan potret, gambaran, sikap. Ya, Siti. Kira-kira di antara orang tua Sandra dan Sandra sendiri, di mana di sana yang memiliki sikap multikulturalisme yang benar? Kayaknya Sandra deh. Oke, alasannya kenapa? Kenapa Sandra memiliki sikap multikulturalisme yang benar? Karena kan ya dia udah tahu gitu kayak apa sih namanya, dia
maksudnya apa sih memilih diri sendiri gitu tanpa kayak ada campur tangan orang tuanya. Oke. Jadi nanti juga kalian suatu kelak akan menemukan kasus seperti Sandra ini, di mana kalian punya pilihan untuk pasanganmu, apakah satu sukumu yang kamu cari, orang tuamu yang memaksa satu etnis, misalkan Jupiter harus menikah dengan yang satu etnis, atau Jupiter berprinsip seperti Sandra, pria Perancis, karena dia punya pandangan seperti ini, multikulturalisme, sikapnya terhadap keberagaman itu dia menghargai. Jadi bukan menutup diri maksudnya, ya. Jadi kita sebagai satu dalam keberagaman yang banyak, kita harus saling menerima. Tapi perhatikan, dalam penerimaan terhadap budaya lain bukan berarti kita kompromi dengan hal-hal yang negatif di suku tersebut, ya. Setidaknya kita memiliki satu penghargaan. Oke, perhatikan yang berikut. Kita akan selesaikan dalam beberapa saat lagi. Tadi sudah kita baca tentang kesimpulan. Sekarang perhatikan masyarakat multikultur. Ya, dalam masyarakat multikultural, orang hidup berdampingan satu dengan yang lain dalam suasana toleransi dan menghargai berbagai perbedaan yang ada. Menyangkut adat, kebiasaan, kesenian, pakaian adat, musik, dan tari, tidak ada satu kelompok masyarakat pun yang tersubordinasi atau direndahkan. Artinya gini loh, sahabat. Jadi dalam semua keberagaman itu tidak ada satu suku yang direndahkan, sekalipun mungkin secara secara pandangan kita itu kayaknya hina banget ya, tapi tidak ada. Kita harus membangun satu sikap menghargai yang tinggi terhadap semua budaya-budaya yang ada di Indonesia. Sekalipun menurut kita kayaknya enggak bagus banget itu ya. Adatnya kok begitu banget sih. Kita nggak boleh bersifat seperti itu. Enggak mau menikah sama mereka. Nggak mau berteman sama mereka. Kayaknya adat mereka itu aneh. Itu jangan. Itu hal yang membuat nanti dalam multikultur itu kita jadi terjadi konflik pembelajaran kita yang sudah ya. Terjadi konflik, pergesekan, permusuhan. Berikut semua perbedaan memperoleh tempat dalam masyarakat multikultur. Ya, orang-orang saling beradaptasi dan belajar dari berbagai perbedaan yang ada. Mereka bertumbuh bersama dan berubah bersama menjadi lebih baik dalam rangka memperjuangkan kebersamaan, keadilan, dan pemerataan di berbagai bidang. Dalam istilah atau pengertian multikulturalisme, ada tuntutan untuk menerima serta memperlakukan semua orang di dalam berbagai perbedaan sebagai manusia yang bermartabat dan makhluk mulia ciptaan Tuhan. Mengapa demikian? Pada mulanya sejak zaman kolonialisme terjadi penindasan terhadap suku. Ya, itu dialami oleh bangsa Indonesia dulu. Bangsa dan budaya masyarakat tertentu, ada bangsa dan budaya tertentu yang menjadi begitu superior dan berkuasa dan mereka cenderung menolak serta menindas suku, bangsa dan budaya lain, bahkan agama lain. Setelah zaman kolonialisme berakhir pun suku, bangsa, budaya maupun agama mayoritas masih menjalankan praktik penindasan dan pengabaian terhadap kaum minoritas maupun yang dipandang lebih rendah dari mereka yang berkuasa. Bahkan sampai dengan saat ini tidak dapat membaca berbagai informasi, melihat maupun menonton di media elektronik bahwa masih ada orang-orang dari kelompok tertentu yang diperlakukan secara tidak adil maupun susah memperoleh akses ke berbagai bidang kehidupan. Masyarakat multikulturalisme. Multikultur secara substansi sebenarnya tidaklah terlalu asing bagi bangsa dan negara Indonesia. Para bapak bangsa telah menyadari keberagaman bangsa ini antara lain kepelbagaian budaya yang ada satu sisi merupakan kekayaan yang patut disyukuri, namun pada sisi lain dapat menjadi sumber konflik. Oleh karena itu, mereka mengikat berbagai perbedaan itu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itu tadi sudah disampaikan oleh Stefanus ya.
Prinsip Indonesia sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan meskipun Indonesia merupakan negara multikultural, tetapi tetap terintegrasi dalam persatuan dan kesatuan. Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan dari banyak unsur. Kepelbagaian itu terlihat dari keadaan geografis, berbagai latar belakang sosial ekonomi, sosial politik, sosial religius, sosial budaya, dan cara kehidupan, dan lain sebagainya. Oke, perhatikan ini yang menjadi cerita tadi tentang Sandra. Ya, ingat ya, Jupiter, kisah ini Nah, iya inget Pak. sudah. Nah, kalau kamu ingat, kamu udah baca, waktu itu kan saya tugaskan nih. Nah, bagaimana ketegangan yang terjadi di antara Sandra dengan orang tuanya? Lalu apakah kamu setuju dengan sikap orang tua Sandra? Mengapa? Setuju nggak kamu Jupiter, sikap orang tua Sandra? Enggak setuju. Kenapa? Ya, soalnya ngelarang anaknya ngelarang Sandra buat Harusnya sebagai orang tua yang menghargai multikultur, masukan apa yang dikasih oleh orang tua Sandra? masukan yang waktu itu dikasih orang tua Sandra, Pak. Apa yang tepat sebagai sikap yang menghargai multikultur? Oh, yang seharusnya benar Pak gitu. Ya. Mensupport begitu nggak saling membeda-bedakan antar suku atau etnis gitu Pak. Oke, baik. Siti, kamu setuju dengan sikap Sandra? Iya. Kenapa? Mengapa? Ya, dia kan memilih karena menurut dia tuh pilihan dia bagus gitu kan, nggak ngikutin orang tuanya. Berkaitan dengan multikulturalisme. Coba. Berkaitan dengan multikulturalisme, kenapa kamu setuju dengan sikap Sandra? Ya, tidak membeda-bedakan mungkin. Ya, artinya dalam kehidupan multikultur ini kita nggak boleh membeda-bedakan. Artinya kita bisa menghargai, menerima, saling mensupport lah. Seperti yang tadi Jupiter bilang, harusnya disupport. Orang tuanya itu mensupport Sandra. Karena melakukan kajian dengan memperhatikan pendapatmu di atas mengenai arti multikulturalisme dan bagaimana kamu mensyukuri multikulturalisme. Oke, pembelajaran kita hari ini sampai di sini kita sudahi dulu. Nanti minggu depan kita akan review tentang yang berikutnya. Ini bab tentang multikultur. Saya melihat masih belum semua begitu paham sekali ya. Itu tujuannya. Karena apa? Adapun tujuan saya untuk mereview pembelajaran ini supaya kita lebih paham, ya. Oke, berdoa dipimpin sama Stefanus. Stefanus pimpin doa. Kita berdoa dalam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk Amin. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita minggu ini. Silahkan kalian bergabung di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa di pembelajaran minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran berikutnya di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.